Media Nur Insani Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, semoga Anda dan kita semua bersama keluarga tercinta di mana saja saat ini kita berada, sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan, pertolongan dan curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dalam dekapan ampunan dan ridha-Nya. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan perjumpaan kita kali ini, saya menasihati dan mengingatkan diri saya, saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, agar kita dapat menghargai, menjaga dan memanfaatkan dengan baik dan benar, serta membuat nilai tambah atas apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita dalam setiap tarikan nafas kita, baik siang maupun malam, yang sungguh kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sebagai usaha kita untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita pohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selawat dan salam sentiasa tercurah ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan kepada para sahabat-sahabatnya. Saudara-saudari muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, salah satu dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap hari dan setiap saat kita gunakan untuk kita syukuri dan jangan kita salah gunakan, yang ada dalam tubuh kita ini adalah lidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, baginda bersabda, salamatul insan fi hifzil lisan, yang bermaksud keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga atau mengawal lisannya. Betapa pentingnya seseorang itu menjaga atau mengawal lisannya, sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila salah dalam menggunakannya akan melukai, merugikan, menghancurkan banyak orang. Ketajaman lisan di zaman modern ini juga wujud dalam aktiviti di media sosial melalui status-status yang ditulis. Maka sebagai umat Islam yang beriman, sudah sepatutnya dalam membuat atau menulis status di media sosial jangan sampai menyinggung atau melukai perasaan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqah إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Yang bermaksud tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang lain untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang sesiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kami, yakni Allah, akan memberinya ganjaran pahala yang besar. Dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, qul khairan aw liyasmut." Yang bermaksud, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam jika tidak mampu berkata baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan syaitan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan dalam firman-Nya surat Qaf ayat 18, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang bermaksud, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Saudara-saudariku, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, mari dengan jujur dan ikuti suara hati nurani kita. Sejak bermula lidah atau lisan kita pandai berkata-kata atau berucap, hingga ke hari ini sudah belasan bahkan berpuluh tahun lamanya, sudah berapa banyak kita berkata atau berucap yang baik, jujur, benar, ikhlas dan menyenangkan orang yang mendengarnya. Atau sebaliknya, karena ketidaktahuan atau kejahilan kita, atau karena rasa amarah dan emosi kita pada seseorang, atau karena kita berniat dan bertujuan jahat sehingga kita berkata dan berucap bohong dan dusta, fitnah dan memaki hamun. Lisan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh sehingga mengakibatkan orang yang kita tuju dalam ucapan kita tersebut merasa malu, tersayat perasaan hatinya, menetes air matanya, jatuh dan hancur berkecai marwah harga dirinya, rusak dan hancur masa depannya. Ahli keluarganya juga ikut menjadi korban, menanggung malu karena akibat ucapan kata-kata kita yang mungkin kita sudah lupa karena peristiwa kejadiannya sudah sekian tahun yang lalu. Namun orang yang kita maki hamun, yang kita fitnah melalui lisan kita itu, sampai saat ini masih merasakan perih dan derita akibat lisan kita. Astaghfirullahalazim. Saudara-saudariku, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, seterusnya di sini mari kita hayati dan kita ambil hikmah pembelajaran dari kata-kata bijak berkenaan dengan lidah ini. Lidah adalah cerminan isi hati. Maka jika Anda ingin mengetahui isi hati seseorang, maka cermatilah apa yang lidah mereka ucapkan.
Biasakanlah menjaga lisan dan tulisan kita. Sesungguhnya lisan dan tulisan merupakan cerminan kepribadian dan apa yang ada dalam hati kita. Jika yang keluar itu baik, maka itulah cerminan baiknya kepribadian dan hati kita. Demikianlah juga sebaliknya. Lidahmu jangan kamu biarkan menyebut kekurangan orang lain, sebab kamu pun punya kekurangan dan orang lain pun punya lidah. Arif dan bijaksana adalah sebuah pohon yang tumbuh bersemi di hati dan buahnya ada pada ucapan lidahnya. Lidah hanyalah seketul daging kecil yang lembut, namun ia mampu merusak ikatan yang paling kokoh dan menghancurkan hubungan yang paling kuat. Lidah itu seperti singa. Jika kamu membiarkannya lepas, ia akan melukai seseorang. Wajah yang hodoh dan kotor tidak akan menyakiti hati, tetapi lidah yang kotor pasti akan menyakiti hati orang lain. Mengetahui isi hati seseorang adalah hal yang tidak mungkin, tetapi isi hati akan tergambar dari sikap, ucapan, dan percakapan. Ucapan yang baik bagaikan bunga teratai yang keluar dari mulut, sedangkan ucapan yang buruk seperti bisa ular yang disembur dari mulut. Disakiti dan terluka oleh lidah, bekas dan kesannya lebih dalam dan susah hilang dibandingkan luka oleh pedang. Mulut diciptakan di depan supaya kita tidak membicarakan orang di belakang. Sesungguhnya seseorang hamba ada yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa kebaikan-kebaikan sebesar gunung, namun sayang 1000 sayang, dia merasakan akibat dari ucapan lidahnya telah menghancurkan dan memusnahkan kebaikannya itu semua. Saudara-saudari, muslimin, muslimah, dan sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, betapa pentingnya kita menjaga dan mengawal lidah kita, dan kiranya dapat menjadi renungan dan mengambil pembelajaran serta berazam untuk mengamalkannya, agar kita berhati-hati dalam berbicara, dalam berucap, dalam berkata-kata. Menjaga dan mengawal lidah memang bukanlah sebuah perkara mudah, terutama saat berhadapan dengan orang lain. Ada pepatah yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Jadi sangatlah penting untuk berpikir lebih dahulu sebelum berbicara atau berucap. Betapa bahayanya jika kita tidak dapat menjaga lidah. Hati orang lain dapat terluka akibat sebuah ucapan. Tak mudah menyembuhkan hati yang tergores, karena ucapan meski tak berbekas akan selalu terngiang bahkan hingga akhir hidupnya. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang arif bijaksana, semoga dengan tazkirah ini kita semua dapat menyadari dan berusaha dalam sisa-sisa usia kita yang entah tinggal berapa lama lagi ini, kita dapat memperbaiki, menjaga, mengawal lidah kita ketika kita mengeluarkan kata-kata dalam berucap. Dan semoga dikala kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, lidah kita, lisan kita, ucapan kita dapat mengucapkan kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada tersalah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada episode-episode berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.